Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Helenia Saputri dari kelas Salis. Di sini saya akan membacakan bab tentang asbabun nuzul dari kitab Tasrih Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru asbabun nuzuli. Waswannafal a'immatul asfaro fihi fayamim nahwaha istifsaro ma fihi yurwa an sahabir rufi wa im bihoiri sanadin fa munqati au tabi'i fa mursalu wa sohati asya'a kamalifkihim min kiswati wasa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amri bisolati. Jadi untuk maknanya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru utawi bagian kang kaping 10 iku asbabun nuzuli, keterangan masalah asbabun nuzul. Wason nafal a'imatu, wason nafal lan wus ngumpulake utawa kang nyusun sapa al-imatu pira-pira ahli tafsir. Al-asfara ing pira-pira kitab iku fihi kang tetep ing dalem asfar. Fayamim mongko nyampurnakno sira nahwaha ing umpamane nyampurnakake istifsara halih luru keterangan. Iku ma barang fihi kang tetep ing dalem ma yura den riwayatake apa ma ang sahabi saking keterangane sahabat. Rufi iku rufi diantaran marfu wa imbi hoiri sanadin lan lamun utawi ana kelawan tanpa sanad iku famungkote orane riwayatake kang mungkote niku terputus au tabi'i utawa ana riwayatake saking asfar famursal mongko iku ing dalem antarane riwayat kang mursal wasahati lan diarani sahih apa asya'u pira-pira riwayat nuzulul Quran kama kaya keterangan lafkihim kedue cerita bohongan mingkiswati saking sijine kisah wasai lan kaya dene contoh sa'i wal hijabi lan ayat-ayat tentang hijab min ayati saking pira-pira ayat tentang kitab Quran surat Al-Baqarah ayat 125 al-amri perkara bisolati kelawan salat. Ini tentang nuzulul Quran yang dimana penjelasannya dari Kiai Musonef itu Kiai Haji Muhammad Sya'roni Ahmad Al-Hafidh tentang bait-bait tersebut. Kajian yang ke-10 ini dari pembahasan nuzulul Quran adalah tentang asbabun nuzul. Dalam pembahasan tentang ilmu ini terdapat banyak karya. Yang paling terkenal dari karya tersebut adalah karya dari Syekh Al-Wahidi, karya Imam As-Suyuti, dan karya Syekh Al-Islam Abu Al-Fadl bin Hajar. Yang terdapat karya yang sangat indah, tetapi sayangnya karya tersebut terkubur hingga tidak tersebar hingga sekarang. Riwayat tentang asbabun nuzul yang disandarkan pada sanad yang bersumber dari seorang sahabat maka hukumnya adalah marfu, yakni pemberlakuan hukumnya sebagaimana hadis marfu bukan seperti hadis mauquf. Apabila ada riwayat tentang asbabun nuzul tidak memiliki sanad maka hukumnya adalah terputus atau mungkote yang tidak boleh ditengok atau dijadikan landasan. Atau jika riwayat tentang asbabun nuzul itu sendiri mempunyai sanad yang bersumber dari seorang tabi'in maka hukumnya adalah mursal. Jadi jika ada riwayat tentang asbabun nuzul tidak memiliki sanad maka harus ditolak atau mardud. Cukup banyak sebenarnya tentang asbabun nuzul ini riwayat-riwayatnya yang bersumber dari seorang tabi'in, seperti riwayatnya tentang yang pertama yaitu ayat tentang kisah hoaks atau berita bohong yang terkenal dalam kitab Sahih yang lainnya berkenaan dengan Sayyidatuna Aisyah, yaitu surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 20 yang bunyinya yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum ilal qaul wa annallaha ra'ufur rahim. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Ayat lengkap dan terjemahannya serta kisahnya telah disampaikan di pelajaran yang ke-8 lalu. Kemudian ini ada ayat tentang ibadah sa'i. Dalam hal ini ada riwayat yang tercantum dalam kitab Shahihain yang bahkan disebutkan bersumber dari Sayyidatuna Aisyah. Ini ada artinya kaum Ansor sebelum masuk Islam mereka mentuhankan manah yang taghut. Di antara mereka ada yang merasa berdosa melakukan tawaf di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Lalu mereka bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah. Al-ayah itu surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar atau agama Allah. Kemudian yang ketiga ada ayat tentang hijab. Yang kelima ayat tentang sholat di belakang makam. Dan yang keempat tadi yang kelima ini ada ayat 5 dari surat At-Tahrim tentang perceraian. Berkenaan dengan uraian tersebut, Imam Al-Bukhari menyampaikan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu an. Yang pertama yaitu tentang sholat di belakang makam. Jadi artinya ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an, aku mohon berkenan kepada Tuhanku dalam 3 hal. Lalu aku mengadu, wahai Rasulullah, andaikan kita bisa memperoleh izin menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat Wattahidu mim maqam Ibrahim musholla. Surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kemudian ada ayat tentang hijab yang berarti dan aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istri baginda ada yang baik dan ada yang kurang baik. Maka alangkah baiknya jika baginda memerintahkan kepada mereka agar berhijab. Kemudian daripada itu turunlah ayat Allah yang artinya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah menutup hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi tidak di sini diartikan tidak untuk seluruh tubuh tetapi untuk menutup aurat-aurat mereka. Kemudian yang ketiga ada tentang perceraian. Tentang perceraian ini diriwayatkan para istri baginda Nabi pun berkerumun dalam kecemburuan karena khawatir andai bercerai. Lalu ada yang berkata kepada mereka dengan menggunakan ayat asa rabbuhu in talaqunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Dan itu ayat yang diturunkan oleh Allah. Jadi dalam pelajaran yang ke-10 ini asbabun nuzul itu memiliki sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran itu ada 5 sebab ya. Ada 5 sebab yang diriwayatkan dalam asbabun nuzul yang bersumber dari seorang tabi'in itu seperti riwayat tentang yang pertama kisah hoaks, yang kedua ada ibadah sa'i, yang ketiga tentang hijab, yang keempat tentang sholat di belakang makam, dan yang kelima yaitu surat tentang ayat tentang At-Tahrim yang tentang perceraian. Kemudian yang berkenaan dengan uraian Imam Al-Bukhari menyampaikan sebuah riwayat itu dari Sayyidina Anas radhiyallahu an itu ada 3. Yang pertama tentang sholat di belakang makam, yang kedua tentang hijab, dan yang ketiga tentang perceraian. Untuk kesimpulannya yaitu yang dari seorang tabi'in ada 5 sebab. Kemudian yang dari uraian tentang Imam Al-Bukhari yaitu ada 3 sebab. Keseluruhan itu ada 8.
Jadi kalau digabungkan menjadi 8, dan untuk dipisah dari sahabat Anas radhiyallahu an 3 dan Imam Al-Bukhari ada 5. Kemudian kajian ke-10 tentang nuzulul Quran ini, dalam pembahasan ilmu ini ada mempunyai banyak karya yang disampaikan, dengan karya Syekh Al-Wahidi, karya Imam As-Suyuti, dan karya Syekh Al-Islam Abu Al-Fadl Bil Hajar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.